Mukosa rongga mulut dilapisi oleh epitel pipih berlapis atau squamous stratificatum. Epitel ini dapat mengalami perubahan apabila terjadi suatu kelainan pada rongga mulut akibat lokal maupun sistemik. Salah satu metode untuk mengetahui perubahan pada epitel adalah dengan metode oral exfoliative cytology. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang terjadi pada epitel mukosa oral penderita diabetes mellitus tipe 2? Bagaimana gambaran hasil pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology dengan Papa Nicolau staining atau pewarnaan lainnya pada epitel mukosa oral penderita diabetes mellitus tipe 2? Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai oral mukosa. Oral mukosa terdiri dari epitelium dengan sebuah jaringan ikat yang mendasarinya yang disebut lamina propria. Selain itu, oral mukosa juga memiliki lapisan submukosa yang ditemukan di antara lamina propria dan tulang atau otot. Struktur epitelium oral mukosa dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu masticatori, lining, dan specialized mukosa. Pada masticatori mukosa adalah epitel yang menutupi gingiva dan palatum durum. Mukosa ini memiliki 4 lapisan epitel, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Pada lining mukosa terdiri dari lapisan epitel tipis dan lamina propria yang mendasarinya, terdiri dari stratum basal dengan sel-sel berbentuk kubus. Lapisan sel selanjutnya disebut lapisan intermedium atau stratum spinosum yang tampak oval dan agak pipih. Lapisan ketiga atau superficial disebut stratum superficial dan sel-selnya memipih dengan banyak mengandung inti oval kecil. Pada specialized mukosa ditemukan pada dorsum atau permukaan superior lidah, yaitu 2/3 anterior. Mukosa ini terdiri dari struktur epitel yang disebut papilla. Papilla memiliki 4 jenis, yaitu filiform, fungiform, foliate, dan circumvallat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai exfoliative cytology, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi perubahan komposisi sitologis seperti leukosit dan epitel akibat eksfoliasi ataupun migrasi sel dapat menjadi pertanda adanya kelainan pada rongga mulut atau keadaan abnormal pada jaringan mulut. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada jaringan lunak rongga mulut seperti mukosa, bukal, gingiva, labial, dan lidah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara mikroskopis sel-sel yang dikeruk dari permukaan mukosa. Pemeriksaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu sederhana, tidak menimbulkan nyeri, relatif murah, dan cepat. Namun, pemeriksaan ini memiliki kerugian, yaitu sering terjadi false negative, seperti pada insisi atau eksisi biopsi, dan kerap terjadi pada ahli patologis kurang berpengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Papa Nicolau staining, yaitu prosedur pewarnaan yang paling sering digunakan untuk pewarnaan sitologi eksfoliatif. Pewarnaan ini digunakan untuk membedakan sel dalam sediaan apus. Pewarnaan ini memiliki 2 metode, yaitu standar Papa Nicolau staining dan ultra Papa Nicolau staining. Standar Papa Nicolau staining yaitu prosedur sitologi yang biasa digunakan dalam diagnosis apusan oral yang mencurigakan karena menghasilkan reaksi pewarnaan polikromatik transparan dengan fitur nuklir atau sitologi yang jernih. Sedangkan pewarnaan ultra Papa Nicolau staining merupakan modifikasi, sehingga teknik ini dapat digunakan dalam waktu yang lebih singkat. Papa Nicolau staining memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk membedakan sel berdasarkan ada tidaknya inti sel, bentuk sel, dan warna sel. Kekurangan dari teknik ini yaitu memakan biaya cukup mahal dan cukup banyak waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus tipe 2, yaitu penyakit hiperglikemi akibat insensitivitas sel terhadap insulin yang disebut sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus, dikarenakan insulin tetap dihasilkan oleh sel beta pankreas, baik dalam rentang normal ataupun terjadi sedikit penurunan. Pasien dengan penyakit ini memiliki ciri-ciri
hiperglikemia yang sudah mencapai tahap kronis, serta gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, penyakit ini memiliki ciri-ciri, yaitu sering mengalami dry mouth atau mulut kering. Karena diabetes mellitus dapat menurunkan sekresi saliva hingga 50%. Gangguan ini disebabkan oleh konsumsi obat serogenik dan neuropati autonom. Diabetes mellitus 2 disebabkan karena insensitivitas sel terhadap insulin. Nah, apa sih yang terjadi pada epitel mukosa oral dari penderita diabetes mellitus tipe 2? Yang terjadi yang pertama, terganggunya metabolisme sel-sel pada rongga mulut yang bisa memicu perkembangan mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Yang kedua adalah kondisi hiperglikemik yang akan mempengaruhi hemostasis dari suatu sel. Dan yang ketiga, adanya perubahan kondisi rongga mulut yang menyebabkan perubahan morfologi sel mukosa rongga mulut. Lalu, bagaimana gambaran hasil pemeriksaan dengan metode oral eksfoliatif? Yang pertama menggunakan pewarnaan Papa Nicolaus bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan pada mukosa bukal dan perubahan pada mukosa gingival. Pada mukosa bukal sendiri akan terjadi pembesaran ukuran diameter nukleus dan perubahan rasio nukleus sitoplasma secara signifikan. Hal ini dikarenakan inflamasi. Lalu terjadinya peningkatan nuklear area atau Na. Lalu juga terjadi peningkatan secara signifikan berupa sel binukleus ataupun multinukleus, karyoheksis, atau pecahnya inti sel dan inflamasi. Pada mukosa gingival akan terjadi peningkatan secara signifikan berupa karyoheksis, inflamasi, dan bakteri, dan juga dapat ditemukan CCLS. Berikut adalah gambaran sitologi dengan pewarnaan Papa Nicolaus pada mukosa bukal yang normal. Dan selanjutnya ini adalah gambaran sitologi dengan pewarnaan Papa Nicolaus pada mukosa bukal penderita diabetes mellitus tipe 2. Gambar yang kiri atas menunjukkan binukleus ataupun multinukleus, sedangkan yang kanan atas menunjukkan karyoheksis pada bukal dan gingival. Sedangkan gambar yang kiri bawah, anak panah menunjukkan bakteri, dan kepala panah menunjukkan nukleus abnormal. Gambar yang kanan bawah menunjukkan granula eosinofil sebagai respon dari inflamasi yang terjadi. Selain itu, terdapat pewarnaan menggunakan immunocytochemical yang menggunakan Ag atau Advanced Glycation End Product yang menghasilkan warna coklat pada permukaan sel dan sitoplasma sesuai dengan kontrol positif yang berasal dari jaringan ginjal pasien penderita diabetes. Sedangkan pada immunocytochemical yang menggunakan Ki67 dan P53 dengan kontrol positif, oral squamous cell carcinoma (OSCC) akan memberikan hasil negatif. Pewarnaan teknik lectin cytochemical menggunakan lactic PRA dan RCA120 akan menunjukkan perubahan pada gal beta 13, 3G gal Na, C, dan D gal pada mukosa oral pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 yang dikarenakan oleh hiperglikemia yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok E, mohon maaf jika masih ada salah kata. Terima kasih.